Detail periwayatan hadis. Periwayatan berasal dari kata bahasa Arab yaitu riwayah. Riwayah menurut bahasa artinya memindahkan berita dari seseorang kepada orang lain. Menurut ahli hadis yaitu memindahkan hadis dari seseorang guru kepada orang lain atau membukukan ke dalam kumpulan hadis. Riwayat hadis dengan lafaz adalah riwayat yang matanya itu sama persis apa yang diwujudkan oleh Rasul, sehingga apa yang diriwayatkan oleh perawi itu sama dengan apa yang diriwayatkan oleh Rasul. Periwayatan dengan makna atau periwayatan maknawi, artinya matanya tidak sama persis yang didengar oleh perawi, namun isi dan maknanya sama apa yang dimaksud oleh Rasul. Tahammul dan ada al-hadis. Tahammul sendiri mempunyai arti cara-cara menerima hadis dan mengambilnya dari syah. Dan al-hadis yaitu cara-cara penyampaian hadis yang diterima oleh para perawi hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naflatullah. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan sebelumnya, yaitu tentang tahammul dan ada al-hadis. Dalam periwayatan hadis ada dua unsur yang tidak boleh diabaikan, yaitu tahammul dan ada al-hadis. Kata tahammul merupakan bentuk masdar yang berarti menerima, sedangkan secara istilah adalah penjelasan mengenai cara-cara para periwayat dalam mengambil atau menerima hadis dari gurunya. Kemudian ada al-hadis. Kata ada merupakan isim masdar yang berarti menyampaikan atau menunaikan, sedangkan secara istilah adalah penjelasan mengenai cara-cara menyampaikan hadis yang diterima oleh para periwayat dari syekh atau gurunya. Syarat-syarat tahammul al-hadis yaitu ada 3. Yang pertama, anak-anak. Anak yang belum sampai umur atau bukan mukallaf dianggap sah bila periwayatan hadis tersebut disampaikan kepada orang lain setelah ia mukallaf. Yang kedua adalah orang kafir. Orang kafir dianggap sah asal hadis sudah diriwayatkan pada orang lain saat sudah ia masuk Islam dan bertaubat. Yang ketiga adalah orang fasik. Penerimaan hadis oleh orang kafir yang kemudian disampaikannya setelah masuk Islam dapat diterima. Syarat-syarat ada al-hadis yaitu ada 4. Yang pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga adalah yang keempat debit. Bentuk tahammul dan ada al-hadis. Yang pertama adalah as-sama, yaitu mendengarkan. Rawi mendengarkan lafaz syekhnya saat pembacaan hadis. Yang kedua adalah al-qiraah, yaitu membaca dengan hafalan. Seorang murid atau periwayat membaca riwayat hadis di hadapan gurunya. Yang ketiga adalah al-ijazah, yaitu mengizinkan. Seorang syekh mengizinkan muridnya meriwayatkan hadis. Yang keempat adalah al-munawalah, yaitu memberi, menyerahkan. Guru memberikan kitab asli yang ia baca kepada muridnya. Selanjutnya adalah al-kitabah, yaitu bertulis-tulis surat. Guru menuliskan hadis untuk diberikan kepada muridnya. Selanjutnya adalah al-i'lam, yaitu memberitahu. Guru memberitahukan pada murid bahwa sesuatu hadis itulah riwayat dari gurunya si fulan tanpa izin si murid meriwayatkannya. Yang terakhir adalah al-wasiyah, yaitu memesan atau mewasiati. Guru sebelum wafat memberikan wasiat kepada seorang untuk sebuah kitab hadis. Materi selanjutnya adalah
Riwayah. Pengertian riwayah. Riwayah menurut lughah yaitu membawa, memikul atau menukil atau menerangkan. Sedangkan menurut istilah adalah khobar yang umum yang dimaksudkan untuk menerangkan dalil suatu hukum syara. Selanjutnya adalah syahadah. Pengertian syahadah. Syahadah menurut istilah dikatakan oleh Al-Mazari dalam Syarah Al-Burhan yaitu suatu kabar yang khusus dimaksudkan untuk menjadi dasar putusan hakim. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Anisa, NIM 33-213. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi ulumul hadis mengenai persamaan, perbedaan, dan hubungan antara riwayah dan syahadah. Yang pertama, persamaan riwayah dan syahadah. Persamaannya terletak pada persyaratan yang harus dimiliki oleh orang yang meriwayatkan atau orang yang bersaksi. Syarat-syarat tersebut adalah ada 4. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, berstatus mukallaf serta berakal. Yang ketiga, bersifat adil. Dan yang keempat, memiliki daya ingat yang kuat. Kemudian perbedaan antara riwayah dan syahadah. Perbedaan riwayah dan syahadah. Yang pertama, berita dalam periwayatan digunakan untuk menerangkan hukum syara. Sementara itu, berita dalam persaksian digunakan sebagai bahan pertimbangan dan keputusan hakim. Yang kedua, periwayatan boleh berstatus merdeka atau hamba. Sementara itu, saksi harus laki-laki. Ketiga, periwayat boleh laki-laki ataupun perempuan. Sementara itu, saksi harus laki-laki. Ketiga, periwayatan boleh laki-laki atau perempuan. Sementara itu, saksi harus laki-laki. Seorang tunanetra dapat menjadi periwayat, asalkan memiliki pendengaran yang baik. Sementara itu, seorang tunanetra tidak diperkenankan menjadi saksi. Keempat, periwayat boleh memiliki hubungan kekerabatan dengan orang yang dijelaskan dalam riwayat. Sementara itu, saksi tidak boleh memiliki hubungan kekerabatan dengan orang yang diberikan kesaksian. Kelima, jumlah periwayat tidak menjadi syarat sah. Sementara itu, saksi peristiwa tentu harus lebih dari 1 orang. Yang keenam, periwayat bisa saja bermusuhan dengan orang yang disinggung dalam riwayatannya. Sementara itu, saksi tidak boleh bermusuhan dengan orang yang disebutkan dalam persaksiannya. Hubungan riwayah dan syahadah. Riwayah dan syahadah mempunyai hubungan yang sangat erat. Seorang perawi bisa dikatakan saksi. Bahkan, menurut Abdul Majid Khan, seorang sahabat yang menyaksikan atau mendengar secara langsung apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW disebut saksi. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.